kode asistennya ANE sama aku asalnya dari Jakarta. Sekarang boleh gantian teman-teman perkenalan diri masing-masing. Panggilannya apa tuh namanya? Oke, boleh lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fauzan, bisa dipanggil Rifki, saya asal dari Jakarta. Terima kasih. Oke, boleh lanjut. Perkenalkan Kak, nama saya Reza Aditya, asal saya dari Garut. Saya biasa dipanggil Reza. Oke, lanjut. Halo Kak, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alessandra. Saya asalnya dari Sumatera Barat, nama panggilannya Alexa. Makasih Kak. Oke, kita salam kenal semuanya ya. Karena kita udah perkenalan. Oke, maaf tadi aku nge-lag karena kita udah perkenalan, maka kita langsung ke praktikum aja. Oke, itu muncul ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang pengisian dan pengosongan kapasitor atau modulnya KAP. Untuk tujuan praktikumnya itu, untuk yang pengisian muatan pada kapasitor ada dua, yaitu memahami karakteristik pengisian kapasitor dan memahami pengaruh komponen R dan C pada proses pengisian kapasitor. Untuk yang pengosongan muatan pada kapasitor, tujuannya juga ada dua, yaitu memahami karakteristik pengosongan kapasitor dan memahami pengaruh komponen R dan C pada proses pengosongan kapasitor. Untuk dasar teorinya, kapasitor adalah komponen elektronik yang memiliki kemampuan menyimpan muatan dan mengeluarkannya kembali pada saat diperlukan. Kemampuan itu disebut nilai kapasitansi. Nah, simbolnya itu kayak gini ya. Dia dua garis lurus yang sama kayak gitu. Kalau misalkan yang biasanya kalau kalian kan temunya kayak gini, ya kan? Nah, kalau kapasitor simbolnya kayak gini, lurus dua-duanya sama. Nah, terus di sini ada bendanya kapasitor. Di sini ada tulisan, kalau kelihatan ada tulisan 47 mikrofarad, itu maksudnya kapasitansinya, sama ada tulisan 400 volt, itu maksudnya dia bekerja maksimumnya itu tegangannya 400 volt. Nah, lanjut, ada hubungan antara kapasitansi, muatan, dan juga tegangan dapat dirumuskan secara matematis dengan sebagai Q sama dengan C dikali V, dan C sama dengan Q per V, di mana C itu kapasitor yang satuannya farad, terus Q itu muatan yang tersimpan dalam kapasitor, satuannya coulomb, sama V itu beda potensial pemberi muatan, satuannya volt. Oke, lanjut. Nah, sini ada pengisian kapasitor, itu artinya pemberian muatan pada kapasitor dengan merangkaikannya pada sumber tegangan searah atau DC. Nah, muatan yang mengisi kapasitor akan menyebabkan timbulnya beda potensial di kedua ujung kapasitor. Nah, ini rumusnya untuk tegangan kapasitor saat pengisian. Vc sama dengan E0 dikali 1 minus E pangkat min T per Rc. Nah, untuk yang pengosongan kapasitor, itu apabila terdapat kapasitor yang dipasang secara seri dengan resistor, maka muatan di dalam kapasitor akan mengalir melalui hambatan R, lalu lama-kelamaan muatan dalam kapasitor akan habis seiring dengan berjalannya waktu. Ini ada contoh gambar rangkaiannya. Jadi kalau misalkan kapasitor dipasang seri sama resistor, dia tuh isinya tuh bakal turun gitu. Nah, untuk rumus tegangan kapasitor saat pengosongan, itu rumusnya Vc sama dengan E0 dikali E pangkat minus T per Rc. Oke, lanjut untuk alat dan bahan, ada 7. Yang pertama kisi soket, terus ada multimeter digital, ada resistor sebesar 100 kilo ohm, ada catu daya DC, ada kapasitor C1-nya dan C2. Ini nanti nilainya bakal diketahui di simulasi. Terus ada stopwatch sama ada jumper atau kabel. Nah, untuk tata cara praktikum, kita buka PPT simulasi. Nah, di sini tadi yang aku bilang kapasitornya ada 1000 mikrofarad sama 4700 mikrofarad.
Nah, kalian itu simulasinya paket 3, jadi nanti kalau mau download di website, downloadnya paket 3 ya. Nanti di sini ada link. Oh iya, sebelum aku masuk ke simulasi, ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang dasar teorinya tadi? Atau aman semua? Oke, aman ya. Oh iya Kak, berarti cara kerja kapasitor itu yang disebut kapasitansi ya Kak? Ya, kapasitas tadi maksudnya kan kemampuan apa tadi tuh? Oke, makasih Kak. Ya, itu intinya. Oke, kalau gitu lanjut ke simulasinya ya. Ini tinggal diklik aja. Nanti dia muncul. Mana ya? Nah, ini dia. Nanti tinggal diklik copy and tinker. Bentar ya, agak lama. Oke, nah di sini kelihatan kan ada rangkaiannya. Nah di sini tuh ada 3 kapasitor, yang 3 rangkaian. Yang satu tuh kapasitornya normal, yang kedua kapasitornya seri, yang ketiga kapasitornya paralel. Nah di sini kalau teman-teman lihat, yaitu 3 rangkaian digabung jadi satu. Nah catu daya ini cuma satu kan, kayak gini. Nah kalau menurut aku ini agak ribet nanti kalau di simulasinya, kalau cuma catu dayanya cuma satu. Jadi aku rangkai ulang. Terus nambahin catu daya lagi 2 gitu. Sebentar. Nah, kalau saran aku teman-teman ikutin yang ini aja, yang catu dayanya 3 biar nanti simulasinya nggak ribet. Bentar ya. Nah, ini dia. Bisa lihat kan, kalau tadi kan catu dayanya cuma 1. Nah, kalau ini aku tambah lagi catu dayanya 2. Jadi masing-masing rangkaian dia punya catu daya sendiri. Nah, kalau teman-teman mau lebih simpel, kalau kata aku, maksudnya kayak lebih gampang nanti simulasinya, mending pakai catu dayanya 3. Jadi kalau misalkan teman-teman mau rangkai sendiri, ini bisa di SS dulu nih. Jadi nanti tinggal dirangkai aja. Dulu udah pada tahu, itu gampang. Kalau misalkan kalian mau ngambil catu daya, ini tinggal ketik aja di sini misalkan power supply. Nah nanti keluar nih. Nanti aku tunjukin yang di sebelah deh. Sebentar. Tunjukin sini. Karena teman-teman belum ngerti cara pakai Tinkercad, nanti aku kasih linknya aja, tapi aku tunjukin ya cara ininya gimana. Jadi ini kita putus dulu sambungannya, biar dia nggak nyambung. Oke. Nah, terus kita mau tambahin power supply-nya. Tambahin 1 di sini. Mau tambahin 1 di sini. Nah, terus tinggal disambungin deh, pakai jumper. Cara nyambunginnya tinggal tarik aja nih. Ini ada port negatif, nanti ketemunya di negatif juga. Sebentar. Ganti dulu warnanya jadi hitam, biar nggak nyaruk. Nah, negatif ketemu negatif. Nah, terus ini positif ketemu positif. Kita ganti warnanya merah. Oke. Nah, yang ini juga sama ya, kayak tadi. Itu yang positif, sekarang yang negatif.
Oke, nah jadi sekarang masing-masing rangkaian udah punya satu daya sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke simulasinya. Nah, sebelum simulasi, pastiin switch-nya itu, ini switch, itu di sebelah kanan saklarnya. Jadi dia masih ketutup kayak gitu. Biar kenapa? Biar nanti kalau kita start simulation, dia kapasitornya nggak langsung isi. Nah, ini kita tinggal start simulation aja ya. Sebelum nanti teman-teman mau ngitung datanya, teman-teman siapin dulu stopwatch sendiri, misalkan dari HP atau dari mana. Soalnya kan harus ngitung kan, kayak 10 detik, 20 detik gitu. Nanti teman-teman hitung aja dari HP. Nah, ini kita klik start simulation. Nah, ini situasinya masih 0 semua, karena ini saklarnya belum aku pindahin. Bentar, kita matiin dulu ini. Nah, sekarang kita menghitung dulu pengisian kapasitor yang normal. Caranya gimana? Ini tinggal diklik aja saklarnya ke kiri switch-nya. Nanti dia ngisi nih. Teman-teman ngitung sampai 10 detik. Kayak gitu dihitung pakai stopwatch. Nah, kalau misalkan udah 10 detik, cara stopinnya gimana? Caranya klik ini aja, satu dayanya di off-in aja. Nah, dia langsung mati. Terus langsung berhenti isinya. Nah, itu teman-teman catat, misalkan 10 detik hasilnya berapa. Nanti kalau mau ngelanjutin ke detik yang ke-20, 30, 40, diklik lagi aja on di sini satu daya. Kayak gitu. Nanti kalau udah 20, di stop. Terus lanjut lagi 30, terus lanjut lagi 40, kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang dibingungin? Nggak apa-apa, tanya aja kalau bingung. Gimana? Aman? Oke. Kalau aman, kita lanjut ke pengisian kapasitor yang seri. Sama juga kayak tadi, kita nyalain satu dayanya. Nah, ini masih 0 karena saklarnya masih di sebelah kanan. Jadi ini kita klik dulu biar saklarnya pindah ke kiri. Biar dia masuk arusnya. Nah, kita hitung sampai 10 detik sama kayak tadi. Nanti kalau udah 10 detik, di stop. Terus lanjut lagi 10 detik. Terus kayak gitu sampai detik ke 40. Kayak gitu ya, cara ngitungnya. Cara ngitungnya pakai stopwatch masing-masing. Nah, untuk yang ini juga sama. Yang kapasitor paralel. Nyalain satu dayanya. Terus kita switch-nya kita pindah ke kiri biar dia bisa masuk arusnya. Terus diisi sampai 10 detik, 20 detik, 30 detik, 40 detik. Nah, terus di stop deh kalau udah udah isi. Nah, di sini keadaannya kapasitor semuanya udah keisi kan. Hanya kita lihat dulu di sini. Nah, di sini bisa dilihat kan detiknya itu udah 0, 10, 20, 30, 40. Nah, jadi kalau teman-teman udah selesai ngitung, semuanya udah di stop, berarti kan posisinya kapasitor itu udah keisi di detik ke-40 kan. Nah, itu untuk pengisiannya. Nah, nanti kan berarti teman-teman udah ngisi datanya di sini. Kalau 0 detik berarti kapasitornya belum diisi sama sekali, berarti nanti tulis di sini 0 volt. Terus kalau misalkan 10 detik, tadi dapat berapa tegangannya tuh, nanti ditulis berapa. Sampai 40. Misalkan yang 40 di sini, misalkan aja X, jangan X. Misalkan A, B, C, dah. Misalkan aja yang 40 ya. Nah, jadi kalau yang 40 ABC, itu berarti posisinya kapasitornya udah full di detik ke-40. Nah, kalau gitu kita lanjut dulu ke yang pengosongan. Nah, pengosongan di sini detiknya juga sama, 0, 10, 20, 30, 40. Nah, kalau untuk pengosongan kapasitor, pada saat detiknya itu 0, berarti kan dia belum dikosongin kan? Berarti kalau dikosongin, isinya berarti masih full kan? Kalau masih full, berarti dia isinya ini, yang A, B, C. Jadi untuk yang pengosongan di detik yang ke-0, berarti dia hasilnya itu yang A, B, C. Gitu. Sampai sini bingung nggak? Oh enggak, itu nanti beda lagi. Kita pengosongan lagi.
Itu ya nanti beda lagi ya. Nah, karena tadi udah disinggung yang pengosongan, jadi kita mulai yang pengosongan. Nah, kita coba yang pengosongan yang normal. Caranya gimana? Caranya cuma tinggal di pindahin aja switch-nya ke kanan. Bentar ya, pindahin ke kanan terus tunggu dia kok nggak turun. Nah, iya benar, dipindahin ke kanan aja. Terus posisinya di sini catur dayanya off aja. Nanti dia lama-lama bakal turun sendiri. Hitungin aja 10 detik berapa. Nanti kalau udah 10 detik, dipindahin ke kiri lagi. Nanti hitung lagi. 10 detik lagi. Dia bakal turun sendiri. Dihitungin. Nah, kalau pengisian sama pengosongannya tuh beda. Kalau pengisiannya kan tadi cepet ya ngisinya. Nah, dia kalau ngosonginnya nih turunnya tuh lambat gitu. Nggak secepat yang tadi. Jadi nanti tinggal ditulis aja datanya ya. Sama yang ini juga, yang seri sama paralel juga sama. Cara ngosonginnya tinggal diklik aja saklarnya. Nanti dia bakal kosong sendiri perlahan-lahan. Nanti tinggal dihitung detik ke 10, detik ke 20, 30, sama 40. Kayak gitu. Sampai sini yang pengosongan aman. Ya benar. Jadi kalau udah diisi, berhenti, terus dikosongin gitu. Oke. Yang lain aman? Aman, Pak. Oke. Mantap kalau gitu. Nah, kita lanjut balik lagi ke pengolahan data. Itu simulasinya udah selesai berarti ya. Nah, ini tinggal dilengkapin aja datanya. Di sini untuk yang normal ada R-nya itu 100 kilo ohm dan C-nya itu, saya lihat di sini, C-nya itu 4.700 mikrofarad. Nah, berarti tinggal ditulis saja. 4.700 mikrofarad. Nah, kalau yang seri, R-nya itu 100 kilo ohm dan C-nya itu, saya lihat lagi, 1.000 dan 4.700. Sama juga yang paralel, C-nya itu 1.000 sama 4.700. Nanti teman-teman tinggal tulis aja di sini ya, 1.000 sama 4.700. Nah, nanti kalau udah ditulis semua datanya, yang normal, seri, sama paralel, nanti teman-teman bakal ngitung regresi linear untuk yang normal, seri, sama paralel. Nah, parameternya itu, X-nya itu T, dan Y-nya itu ln dikali 1 minus VC per EO. Nah, di sini E0-nya itu, E0. E0-nya itu ada di sini. Siapa tuh? Ini siapa ini teman kalian bukan? Kelompok ini juga? Apa salah? Salah ya? Oh iya dah. Oke, aku tulis ulang. Nah, di sini E0-nya nilainya itu 3 volt. Nah, ini teman-teman boleh di-access ya. Soalnya belum dikasih tahu. Nilai itu 3 volt. Kayak gitu. Jadi nanti hitung dulu regresi linear pengisian kapasitor yang normal. Nah, parameternya X sama dengan T, Y sama dengan ln dikali 1 minus VC per E0. VC-nya itu, mana VC? Sebentar ya. Sebentar. Aku agak keder. Tadi dulu ya. Oh ya, VC-nya berarti sesuai sama yang di tabelnya. Kalau misalkan detik ke 0, berarti VC-nya 0. Kalau 10 berapa, 20 berapa, 30 berapa, 40 berapa, kayak gitu. Sampai sini paham nggak untuk regresi linear? Benar, aman? Kalau ada yang bingung, langsung tanyain aja. VC-nya yang ini. Nih, ini VC. Itu.
di bawah nih, VC. Gitu. Jadi tinggal dimasukin aja ke sininya ya, perhitungannya. Dari hasil yang kalian dapat tadi di sini. Nih, di sini. Oke, nah, kalau udah dihitung regresinya, nanti kalian bakal dapat ini kan, biasa B sama delta B. Nah, B-nya itu buat ngitung RC, dan delta B-nya itu buat ngitung delta RC. Nah, RC di sini rumusnya minus 1 per B. Nanti tinggal masukin, nanti ketemu RC-nya. Nah, terus kalau untuk ngitung delta RC, itu rumusnya delta B per B dikali RC. Nanti ketemu nilai delta RC-nya. Nah, itu baru regresi yang kapasitor normal, yang pengisian. Nanti kalian lakuin lagi untuk yang seri sama yang paralel. Dan jangan lupa, itu pasti ada grafik ya, untuk tiap regresinya. Jadi untuk pengisian kapasitor, ada 3 regresi linear. Nah, ini kalau udah selesai ngitung 3 regresi linear, kalian disuruh menentukan nilai RC plus minus delta RC. Nanti tinggal disalin ulang aja dari perhitungan yang teman-teman dapat yang di sini, RC sama delta RC. Kalau untuk yang normal, RC sama delta RC-nya berapa, nanti ditulis. Yang seri sama yang paralel juga ditulis. Nanti dihitung lagi tingkat ketelitian untuk RC-nya. Nanti didapat deh berapa tingkat ketelitiannya. Nah, itu untuk yang pengisian kapasitor baru. Nah, sekarang lanjut ke pengosongan kapasitor. Sama juga kayak tadi. Kalau untuk yang regresi linear, iya 3. Nanti kalian suruh hitung lagi tingkat ketelitian yang ini, RC. Kalau yang di regresi itu kan B kan? B sama delta B. Oke. Lanjut ke pengosongan, sama juga kayak tadi. Parameternya agak beda sedikit. Di sini X-nya sama dengan T, masih sama, tapi Y-nya sama dengan ln dikali VC per E0. Tinggal masukin aja VC-nya yang ini tadi. Ini VC. Sama E0-nya tadi 3 volt. Kayak gitu. Jadi nanti hitung lagi regresi linear, terus ketemu B sama delta B, terus cari RC sama delta RC sesuai sama rumus ini, terus berarti nanti bakal ada 3 regresi linear untuk pengosongan kapasitor, sama 3 grafiknya. Sampai sini aman nggak? Ini mah agak banyak ya modulnya, pengolahan datanya banyak banget. Oke, kelamaan. Kalau udah regresi linear, lanjut lagi ke tadi, tentukan nilai RC plus minus delta RC untuk yang pengosongan. Tinggal tulis saja RC delta RC-nya berapa kalau yang normal, seri, sama paralel. Terus hitung lagi tingkat ketelitian untuk RC-nya. Dan itu pengolahan datanya selesai. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Ini udah pada access semuanya? Oke, nggak apa-apa. Yang lain aman? Aman, Kak. Oke, mantap. Nah, kalau gitu, biar teman-teman simulasinya lebih mudah pakai 3 catudaya yang tadi ini, aku kasih linknya aja ya. Jadi nanti kalau mau simulasi langsung buka link yang ini aja. Ya. Bisa di-save linknya. Oke, karena aku udah selesai jelasin materi, sama kita udah simulasi, aku nanya lagi nih, ada yang mau ditanyain? Sebelum pindah ke feedback. Benar. Ya, benar. Ya, benar. Banyak ya. Semangat. Oke, kalau gitu kita lanjut ke feedback aja ya. Yang lain ada yang mau tanyain? Selain Cidre tadi?
Apa yang lain udah aman? Ya, nggak apa-apa. Aman ya? Kalau aman, kita langsung feedback aja ya. Ini teman-teman boleh diisi dulu linknya. Nanti kalau udah selesai isi, bilang ya. Kak, TA aku udah ada di Google Drive. TA.